Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang sastrawan dan seni. Saya Siti Tigasari dari Opening Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah akan menerangkan tentang hubungan sastrawan dengan alam semesta. Sebelum kita membahas hubungan alam semesta dan sastrawan, kita sebaiknya mengetahui apa sih itu sastrawan, apa alam semesta. Pertama, sastrawan adalah seorang ahli sastra atau pujangga yang menciptakan sebuah karya sastra. Sedangkan alam semesta sendiri merupakan alam semesta pada umumnya, seperti galaksi, alam sekitar kita, komponen-komponen yang ada di alam, beserta manusia sendiri. Lalu apa hubungan dari sastrawan dengan alam semesta? Mengapa mereka saling berhubungan? Kita semua tahu bahwa semua karya sastra atau semua karya yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan dengan alam. Contohnya, pembuatan pesawat terbang. Pencipta pesawat terbang terinspirasi dari burung yang terbang dan bisa mengapung di udara. Mereka berpikir bagaimana caranya membuat sebuah benda yang bisa terbang seperti burung. Nah, selanjutnya, sastrawan menciptakan karya sastra juga berdasarkan apa yang dilihat, apa yang diinterpretasikan, apa yang difantasikan dari alam sekitarnya. Apa yang dilihat, apa yang diinterpretasikan, apa yang difantasikan oleh seorang sastrawan akan disimpan dan disampaikan kepada pembaca melalui bahasa dengan segala perangkatnya. Kemudian sastrawan melakukan kenyataan dan dunia dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara manipulatif. Manipulatif merupakan kenyataan yang dijadikan bahan karya sastra dengan cara dimanipulasi. Yang kedua, artifisial. Artifisial merupakan kenyataan yang dijadikan bahan karya sastra dengan cara dibuat-buat. Yang ketiga yaitu dengan cara interpretatif. Nah, interpretatif ini merupakan kenyataan yang telah diinterpretasikan oleh seorang sastrawan dan dijadikannya sebagai bahan karya sastra. Berikut saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh puisi yang diambil dari kenyataan seorang buruh Marsina, seorang buruh pabrik arloji yang dibunuh secara sadis. Dan kenyataan ini telah dimanipulasi dan diinterpretasikan oleh Sapardi Djoko Damono dalam puisi Dongeng Marsina. Dan di sini saya akan membacakan salah satu bait dari puisi tersebut. Saya ini Marsina, buruh pabrik arloji. Ini tentunya surga, bukan? Jangan saya diusir ke dunia lagi. Malaikat tak boleh banyak berkata, ia mendengarkan saja. Repot betul hidup di sana. Jika suka berpikir, jika suka memasak kata, apa sebaiknya menggiling saja, bagai bola sodok, bagai roda pedati. Malaikat tak suka banyak berkata, ia biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsina, saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan, yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tak tahu harga sebuah rencana. Malaikat tak boleh banyak bicara, tapi lihat, ia seperti terbang. Dari puisi Dongeng Marsina yang diciptakan oleh Sapardi Djoko Damono ini, kita mengetahui bahwa kenyataan yang terjadi di sekitar pembunuhan Marsina juga bisa dibuat-buat. Seperti pada kalimat yang menjelaskan tentang keadaan bagaimana setelah meninggal dunia. Tentunya Sapardi Djoko Damono tidak tahu dengan yang keadaan sebenarnya. Namun keadaan yang dibuat ini
seolah-olah benar-benar terjadi. Seperti kata-kata yang diucapkan oleh malaikat, itu juga membuktikan bahwa kenyataan yang sebenarnya juga bisa diperbuat oleh seorang sastrawan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai hubungan sastrawan dengan alam semesta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azali Bilqis dari Offering AA. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan teman saya mengenai sastrawan dan semestanya. Pada tahun 1976, Pearson mengatakan ada 3 sikap manusia terhadap alamnya. Pertama, mistis, yaitu sikap manusia yang masih percaya kepada alam gaib. Yang kedua, ontologis, yaitu sikap manusia yang tidak percaya kepada kuat alam gaib. Yang ketiga adalah sikap fungsional, yaitu sikap manusia modern yang mementingkan relasi daripada distansi. Berbicara mengenai sastrawan, hal yang dikatakan oleh Pearson ada benarnya. Kenapa demikian? Karena masih ada sastrawan yang percaya kepada kuat alam gaib, ada sastrawan yang sudah tidak percaya, dan ada pula sastrawan yang sudah modern dalam menghadapi alam ini. Sutarji Kalsum Bahri dalam kumpulan puisinya berjudul O Amukapak menyatakan, dan kata pertama adalah mantra, maka menulis puisi bagi saya adalah mengembalikan kata kepada mantra. Hal yang mengatakan ada 9 ruang persepsi manusia terhadap sistem ekologi. Yang pertama, being, kosmos, energi, substance, terrestrial, object, living, animate, dan human. Secara berurutan ada animate, yaitu makhluk bernyawa, living, kehidupan, object, mineral, kosmos, matahari, bulan, terrestrial, gunung, sungai, substance, gas, being, keadaan. Bila kita mencermati kumpulan puisi, tentunya akan mengandung 9 unsur ini. Dalam O Amukapak, Sutarji menuliskan beberapa puisi yang berjudul Tragedi Winka dan Sinka, mengandung unsur being, hujan, terrestrial, batu, objek, daun, living, kucing, sajak babi 1, sajak babi 3, lalat, gajah dan semut, animate. Namun, bila kita cermati secara lebih jauh dan lebih mendalam, tentu klasifikasinya akan lebih tepat. Hubungan sastrawan dengan semesta tentu ada kaitannya dengan konsep Plato dan Aristoteles. Konsep Plato dan Aristoteles adalah kenyataan dan tiruan. Derajat kenyataan semesta bergantung pada derajat kedekatannya terhadap ada yang abadi. Seni hanya dapat meniru dan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang tampak. Maka itu, seni yang baik harus bersifat truthful atau benar, dan seniman harus bersifat modest atau rendah hati. Seniman cenderung menghimbau bukan rasio, nalar manusia, melainkan nafsu dan emosi yang menurut Plato harus ditekankan. Seni menimbulkan nafsu, sedangkan manusia berasio justru harus menegedahkan nafsunya. Sedangkan Aristoteles beranggapan bahwa seni justru menyucikan jiwa manusia lewat proses yang disebut kataris atau penyucian. Seniman tidak meniru kenyataan sebagaimana adanya, tetapi ia menciptakan dirinya sendiri dengan probability yang memaksa. Menurut teori Kratio, karya seni adalah sesuatu yang pada hakikatnya baru, asli, ciptaan yang dalam arti sungguh-sungguh. Menurut teori sosiologi, karya seni adalah kenyataan yang telah ditafsirkan sebelumnya dan telah dicermati secara subjektif. Hubungan seni dan kenyataan bukan hubungan searah atau sederhana, melainkan interaksi yang kompleks dan tak langsung, karena ia ditentukan oleh konvensi bahasa, konvensi sosio-budaya, dan konvensi sastra. Menurut Marx dan Engels dalam bukunya berjudul Der Germani Ideologi, bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, tetapi kehidupan yang menentukan kesadaran. Hubungan antara kelas kapitalis dan kelas proletar membentuk basis ekonomi atau infrastruktur. Dari infrastruktur, setiap periode muncul superstruktur, yaitu bentuk-bentuk hukum dan politik tertentu, negara tertentu yang memiliki fungsi untuk melegitimasi kekuatan kelas sosial yang memiliki alat-alat produksi. Superstruktur terdiri dari bentuk kesadaran yang real seperti politik, agama,
etika, estetika, dan seni. Memahami karya sastra adalah memahami hubungan tak langsung antara karya sastra dengan dunia ideologi tempat karya itu berada. Membaca teks sebagai pencerminan kenyataan belaka pasti menyesatkan, tetapi sebaliknya, membaca teks sebagai rekaan murni juga keliru. Perkenalkan, nama saya Fadila Ahmad Subaton dari Offering AA, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang sastrawan dan semestanya. Sastrawan dan panca indera. Apa yang disampaikan sastrawan tidak bisa dilepaskan dari apa yang diindranya, baik yang dilihat, didengar, diraba, dicium, atau yang dirasakannya. Banyak sastrawan yang memasukkan hasil pengamatannya ke dalam karya sastra. Budi Dharma dalam novelnya berjudul Olenka banyak memasukkan unsur pengamatan ke dalam novelnya. Hal ini tampak pada pengakuannya dalam novel ini di halaman 228. Saya pernah tercangkul semalam suntuk di stasiun bus Indianapolis dalam perjalanan saya dari Aliquippa, Pennsylvania ke Bloomington, Indiana, akibat badai salju. Beberapa pengamatan saya waktu itu saya cantumkan ke dalam novel ini. Adegan adu tangan tidak saya angkat dari pengalaman saya tersebut. Akan tetapi, dari novel pendek Heming, yaitu Way Old Man and the Sea tahun 1952, yaitu ketika Santiago sedang beradu tangan dengan seorang negro di sebuah kedai berlampu minyak di Afrika. Ali Akbar Nafis mendapatkan ide untuk menulis novel Kemarau setelah ia melihat film Naked Island. Novelnya Saraswati, si gadis dalam sunyi, idenya didapat Nafis dari melihat film Johnny Belinda. Ide cerpen Angin dari Gunung timbul ketika ia bertemu dengan laki-laki yang tangannya buntung akibat perang kemerdekaan. Ide cerpen Pelamar dengan muncul ketika Nafis melihat seorang anak muda tamatan SMA yang mencari pekerjaan di kantornya bekerja. Apa yang dilihat oleh sastrawan tidak hanya terbatas pada dunia di sekelilingnya atau peristiwa yang dilihatnya. Hampir semua sastrawan suka membaca sebelum mereka menjadi sastrawan. Sastrawan bisa mendapatkan ide dari membaca, baik membaca bebas maupun membaca karya sastra orang lain. Bahan karangan yang diperoleh sastrawan dari membaca karya sastra orang lain itu bisa berupa kata, beberapa kata, satu kalimat, judulnya maupun isinya. Itulah sebabnya di dalam karya sastra seorang sastrawan sering terdapat kutipan kalimat atau kata-kata dari karya orang lain. Bisa juga terjadi seorang sastrawan yang tidak puas terhadap karya yang dibacanya. Untuk itu, kemudian sastrawan tersebut menulis karya sastra. Apa yang dituangkan sastrawan dalam karya sastranya juga bisa berasal dari pendengarannya. Ide cerpen Robohnya Surau Kami muncul ketika A.A. Nafis mendengar cerita M. Syafi'i kepada bosnya tentang orang Indonesia yang masuk neraka karena malasnya. Ide cerpen Pemburu dan Serigala muncul ketika A.A. Nafis mendengar cerita Dahlan Jambek tentang keadaan Soekarno yang dirongrong oleh serigala di sekitarnya. Ide cerpen Jodoh timbul setelah cerita Wisran Hadi tentang laporan Hamid Jabbar setelah menikah. Banyak sastrawan yang memasukkan pengalamannya ke dalam karya sastranya.
pada waktu menulis Olenka, Budi Dharma sudah terbang beberapa kali dengan pesawat kecil dan balon udara. Pengalaman ini melebur ke dalam Olenka. Suasana Halloween yang berkali-kali dialaminya di Amerika memberikan inspirasi kepada Budi Dharma untuk menulis mimpi Ibu Olenka dalam novel Olenka. Novel Olenka secara keseluruhan merupakan pencerminan pengalaman dan penghayatannya Budi Dharma terhadap kehidupan di Amerika. Demikian penjelasan kami tentang bab 3, yaitu sastrawan dan semesta. Bila ada kesalahan yang kami perbuat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.